Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada ibadah doa malam hari ini, hari Jumat. Sebelum kita mulai berdoa bersama-sama keluarga di tempat masing-masing atau sendiri, mari kita mau dengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, tak pernah Tuhan janji. Janji hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, supaya pujian dan penyembahan kami malam ini, bahkan firman-Mu, boleh menguatkan, boleh membangun iman kami, untuk lebih dekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, saya akan berikan judul, Merindukan Api Kegerakan Rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu hari-hari ini kita sangat merindukan bagaimana kuasa Tuhan, Roh Allah bekerja dahsyat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan malam hari ini, kalau saudara baca mulai ayat yang ke-21, itu diceritakan bahwa Nabi Elia, dia menegur umat Tuhan bangsa Israel
termasuk rajanya yang saat itu adalah Ahab dan Isabel. Apa teguran yang disampaikan? Elia mengatakan bahwa apakah engkau akan selamanya menyembah Baal? Jadi umat Tuhan saat itu mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena raja dan ratunya menyembah Baal, maka seluruh rakyat ikut-ikutan menyembah Baal. Padahal kita semua tahu, bangsa Israel itu bangsa yang sangat amat banyak menerima kasih karunia kemurahan Tuhan. Banyak menyaksikan keajaiban, mujizat terjadi di depan mata kepala. Bangsa Israel pasti diceritakan oleh nenek moyangnya, kakeknya, neneknya, orang tuanya. Bagaimana Tuhan melawat umat Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi makan mana di padang gurun. Bagaimana Tuhan sanggup mengubah air menjadi darah untuk membuat Firaun percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tetapi saudara, ketika pemerintahan Ahab ini, seluruh bangsa Israel menyembah Baal. Elia memperingatkan, tapi tidak ada satupun yang mau dengar. Bahkan tidak ada yang menjawab, saudara. Dan sehingga ayat 22 dari 1 Raja-Raja ini akhirnya Elia bilang begini, lihatlah, hai umat Tuhan, hai rakyat Israel, hanya aku seorang diri yang masih beribadah menyembah kepada Tuhan. Sementara kamu semua menyembah Baal. Dan Nabi Tuhan itu cuma tinggal aku. Lalu di situ dikumpulkan ada 450 Nabi Baal. Bayangkan 450 Nabi Baal berhadapan dengan satu doang Nabi Tuhan. Nah, kesempatan itulah Elia menantang umat Tuhan. Ayo kita buktikan, Allah mana yang hidup? Allahku atau Baal? Kita bikin mezbah, kita persembahkan korban bakaran. Kamu minta api kepada Baal, saya akan minta api kepada Allah saya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yahweh. Dan benar saudara, mezbah dipasang, 450 Nabi Baal minta kepada Baal dengan menyembah berbagai rupa ya, menangis, jungkir baliklah istilahnya, minta api dari Baal. Tapi ternyata api itu tidak turun. Dan giliran Elia, kalau saudara baca ayat yang ke-30 dari 1 Raja-Raja 18, Elia memperbaiki mezbah, mempersembahkan korban petang, ayat 36. Nah, kemudian ayat yang ke-36, Elia minta api yang dari Tuhan untuk membakar korban persembahannya. Dan kita tadi sudah baca apa yang terjadi. Ternyata api dari surga, dari atas, dari langit, dari Tuhan itu turun membakar habis korban yang dipersiapkan oleh Nabi Elia, yang tidak punya pengikut, hanya sendiri. Sehingga kalau kita ulang baca ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Dan ketika itu rakyat melihat, baru mereka percaya, betul dialah Allah yang hidup. Allahnya Elia lah Allah yang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus pernah berkata, percayalah orang yang, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Ini bangsa Israel, dia harus melihat dulu, baru percaya kembali, bertobat kembali kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, peristiwa bahwa doa Elia pun kan, dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi maksud tujuan Elia berdoa, minta api dari surga itu supaya umat Tuhan bertobat. Dan Tuhan mendengar doa Elia. Saudara, hari ini pun Tuhan mendengar doa kita.
Karena Allah kita itu Allah yang selalu ingin umatnya itu selamat. Tuhan mau dunia ini semua selamat. Makanya Yesus rela turun ke dunia, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Nah, malam ini pun ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Dia ada. Dia itu Allah yang selalu ingin memulihkan hidup kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan keuangan kita, memulihkan keluarga kita. Kalau kita baca lagi satu contoh di dalam Mazmur pasal 126 ayat 4. Di sini dikatakan, demikian firman Tuhan, Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, di dalam kitab Mazmur ini, doa pemazmur adalah pulihkan keadaan kami. Kami itu bukan pribadi ya, berarti banyak, satu negeri, satu kota, satu kumpulan orang. Pulihkan kami Tuhan. Karena kami ini seperti batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu adalah tanah yang kering kerontang. Kalau tanah kering biasa ya, kalau namanya kering kerontang itu mungkin saking keringnya itu tanahnya sudah pecah-pecah. Tidak ada harapan untuk ditanami, tidak ada harapan untuk orang tinggal di tanah seperti itu, tandus gersang. Demikian pula malam hari ini. Kalau mungkin hati kita merasa kering, gersang, tandus, entah apa yang membuat kita kering, gersang, tandus, tidak berpengharapan, minta Tuhan memulihkan hati kita. Minta Tuhan melawat kita malam hari ini. Sebagaimana Nabi Elia minta lawatan Tuhan, turun api dari surga. Api dari surga turun. Malam ini pun saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita memiliki kerinduan yang sama. Biar api Roh Kudus, api surga itu terus mengadakan pembaruan, kegerakan, membakar semangat hidup kita, mengairi hati kita yang haus dan dahaga di tengah-tengah zaman yang gersang ini. Kita memohon lawatan Tuhan malam hari ini, sehingga kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Karena hidup Kristen itu tidak selalu menjanjikan. Tuhan tak pernah berjanji. Tadi seperti lagu pujian, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tuhan gak pernah berjanji bahwa hidup di dunia ini akan tenang-tenang saja, aman-aman saja. Tapi lanjutan bait itu, tapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menolong jalan hidupku selalu. Tuhan mau berjanji menyertai, menolong kehidupan kita semua. Saudara, hidup Kristen memang tidak selalu menjanjikan bahagia terus, senang terus tanpa masalah. Tapi Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan situasi sulit mungkin mewarnai. Itu adalah proses untuk mendewasakan rohani kita. Orang percaya tidak kebal masalah. Ingat, saudara dan saya anak Tuhan, bukan berarti kebal masalah, kebal penyakit, tidak. Tetapi orang percaya diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melalui setiap masalah, persoalan. Bersama Tuhan Yesus pasti kita akan menang. Nah saudara, malam ini kita berdoa minta lawatan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, sebagaimana pemazmur, pulihkan kami. Sebagaimana Nabi Elia minta lawatan Tuhan. Kalau lawatan Tuhan itu datang saudara, di dalam Mazmur 126 tadi ayat pertama, maka kita ini seperti orang bermimpi. Itu kan tanah tandus gersang tiba-tiba menjadi subur, dilawat Tuhan, berubah menjadi hijau. Itu kan kayak mimpi. Nah saudara, memang kalau mujizat Allah, kuasa Tuhan bekerja itu memang kita kayak mimpi tapi nyata. Karena Allah kita Allah yang dasar luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi malam hari ini apa yang kita mau minta kepada Tuhan? Kita mau doa kepada Tuhan. Apalagi kalau perkara-perkara rohani,
Tuhan pasti mendengar saudara. Dan ayat 2-3 dikatakan kalau Tuhan melawat umatnya akan ada sukacita. Sukacita surga. Sehingga kita bisa bersorak, bisa memuji Tuhan. Sehingga lidah kita bersorak-sorai dan dikatakan mulut kita bisa tertawa dan berkata Tuhan yang melakukan perkara besar. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 126 ayat 2-3. Kita akan bisa bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kalau kita dilawat Tuhan, apa tanda orang dilawat Tuhan? Yang pertama tadi seperti mimpi ya, tapi nyata. Jadi satu yang spektakuler, yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil, bagi orang percaya nggak mustahil. Yang kedua, akan ada sukacita di hati kita. Berapa kali saudara berdoa, amin, sukacita luar biasa. Karena kita habis dilawat Tuhan, lalu mulut kita mengucapkan pujian, syukur, mazmur kepada Tuhan. Lidah kita bersorak-sorai. Lalu kita berkata, dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Seperti ayat ini, Tuhan yang melakukan perkara besar ini. Dan yang ketiga, orang yang dilawat Tuhan itu akan berkobar-kobar dalam Tuhan. Orang yang dilawat Tuhan itu akan menggebu-gebu, bergairah di dalam Tuhan. Buktinya di dalam Mazmur 126 ayat 5-6 itu kan dikatakan orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Walau ada air mata, orang menabur itu pasti ada air mata. Juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan izinkan air mata datang, tapi semangat terus, maju terus, karena percaya dengan iman bahwa memang menabur itu kan membuang benih untuk ditanam, tapi percaya akan ada hasil, akan ada panen. Dan dalam ayat yang ke-6, maju terus dalam Tuhan, ya, terus maju walaupun menangis. Saudara, berapa kali kita harus mengorbankan waktu, tenaga, egois kita, kenyamanan daging kita, menangis kepada Tuhan. Tapi percaya bahwa di balik semua itu akan menuai, akan panen, akan ada kemenangan sorak-sorai. Nah, itu ciri yang ketiga. Orang yang dilawat Tuhan akan terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Karena percaya ada kemenangan. Bukan hanya kemenangan, tapi akan membawa berkas-berkas. Berkas-berkas itu bicara apa? Jarahan, ya, hasil berkat Tuhan. Nah, lanjut di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya apa? Membangun misbah. Seperti Elia, pemazmur, membangun misbah. Pulihkan kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Ayat selanjutnya, maka aku Tuhan akan mendengar dari surga. Jadi saat kita bangun misbah, kita berdoa, berseru, bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan berjanji apa? Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Jadi saat kita berdoa, Tuhan dengar. Saat kita minta ampun, bertobat, Tuhan ampuni. Bukan hanya mengampuni, bagian akhir katakan, serta memulihkan negeri mereka. Negeri saja Tuhan sanggup pulihkan, apalagi pribadi kita, hidup kita, keluarga kita, Tuhan sanggup pulihkan. Malam ini mari kita mau datang kepada Tuhan seperti Elia, seperti pemazmur. Perbaiki misbah doa kita. Mungkin selama ini kita abai, kita jarang berdoa. Kesempatan yang indah, kita mau kembali pada gereja mula-mula. Gereja mula itu terdiri dari jemaat yang cinta berdoa. Mereka berdoa siang dan malam. Seperti pernah saya saksikan, saya pernah pergi di satu gereja di Korea Selatan.
itu mereka berdoa 24 jam dalam sehari. Jadi jam 12 malam saudara pergi ke rumah Tuhan, itu ada yang berdoa. Dan mereka berdoa tidak pakai baju tidur, tidak. Berdandan seperti kita ibadah malam ini. Pakai baju bagus saudara. Dan berdoa sungguh-sungguh. Yang pria juga pakai dasi, pakai jas. Mereka berdoa saudara. Merendahkan diri. Makanya gak heran kalau Tuhan pakai gereja itu luar biasa dahsyat. Ke berbagai negara. Berdampak. Ya. Walaupun Korea Selatan itu kan baru merdekanya, tetapi ada kemajuan yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita kembali gereja mula-mula. Bagaimana ketika Petrus satu kali dia pergi ke bait Allah, ketemu orang lumpuh sejak lahir, Petrus hanya bilang apa? Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 6. Seketika itu juga orang lumpuh berdiri, berjalan, melompat saudara. Karena ternyata dia gak nyadari kalau dia sudah lumpuh dari bayi. Sekarang dia berlompat-lompat memuji Tuhan. Itu semua terjadi apa? Kegerakan rohani mujizat karena doa. Jemaat mula-mula, kalau saudara baca Kisah Rasul 2 sejak turunnya Roh Kudus itu, jemaat selalu berkumpul berdoa, memecah-mecahkan roti, doa dan doa. Bahkan Petrus dalam penjara, jemaat berdoa. Malam itu juga Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan keluar dari penjara. Dan mujizat itu terjadi. Kisah Rasul 19 ayat 12 dikatakan, Paulus sapu tangan, kain, bekas ngelap keringatnya saja buat berebut. Orang ingin. Karena apa? Orang buta, lumpuh, pincang, berbagai macam penyakit sembuh. Itu karena apa? Lawatan Roh Kudus, kegerakan Roh Kudus. Dan hari-hari ini mari kita minta lawatan itu kembali terjadi di tengah-tengah gereja akhir zaman ini. Walaupun kita terhalang corona ya, kita nggak bisa bersehati berkumpul di gereja. Zaman rasul-rasul belum ada gereja, saudara. Gereja mula-mula itu mereka ibadah, mereka berdoa di rumah masing-masing. Rasul Paulus keluar masuk penjara, Petrus keluar masuk penjara karena memberitakan Injil. Tapi mujizat Allah menyertai karena doa jemaat. Elia Nabi berdoa, ada mujizat. Dalam perjanjian baru, jemaat berdoa, ada mujizat, ada pemulihan. Pemazmur berdoa, kasihanilah kami, ada mujizat. Pun malam ini, bahkan saudara, bayang-bayang Petrus, bayang-bayangnya saja orang sembuh. Apalagi penumpangan tangannya. Sehingga banyak orang sakit digotong. Berarti bukan sakit main-main. Namanya aja digotong, ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Sakit maupun kerasuan setan. Orang kerasuan setan sembuh. Orang buta, timpang, lumpuh, semua sembuh. Mereka mengharapkan Petrus lewat, supaya nanti bayang-bayangnya itu menyembuhkan. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa seperti itu bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun bisa terjadi kalau jemaat, kita semua umat Tuhan berdoa, minta kegerakan api Roh Kudus. Malam hari ini, mari kita minta lawatan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Urapan baru terjadi di tempat ini. Dosa, sola
terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sudah dengar firman-Mu, dan kami terlalu yakin dan percaya kalau sebentar kami mau bersama-sama bersekutu, berdoa, baik itu berdoa untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk bangsa dan negara. Tuhan, Kau hadir di tengah kami, bahkan untuk pertobatan jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Kami percaya Engkau sanggup mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu 2 kali ganda, sehingga dengan kuasa dan urapan-Mu itu Engkau boleh mengutus kami kemanapun untuk membawa banyak jiwa datang kepada Engkau. Kami akhiri firman ini, dan kami mau bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.